Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur. Siapa yang pernah membaca petunjuk cara membuat sesuatu atau pernah melihat cara memasak di internet? Nah, itu termasuk teks prosedur. Yuk, kita belajar bersama. Yang pertama, apa itu teks prosedur? Anak-anak, menurut kalian, kalau kita ingin membuat teh hangat, apakah kita bisa langsung menuangkan semuanya begitu saja? Tentunya tidak. Kita harus mengikuti langkah-langkahnya. Nah, teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu disebut dengan teks prosedur. Seperti di slide yang Ibu tunjukkan. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk untuk melakukan suatu kegiatan atau membuat sesuatu secara berurutan agar tujuan dapat tercapai dengan benar. Seperti contohnya teks prosedur. Yang pertama, cara mencuci tangan, cara membuat jus, cara menanam bunga, cara merapikan tempat tidur. Seperti itu ya. Jadi, intinya teks prosedur membantu kita melakukan sesuatu dengan benar. Mengapa kita perlu teks prosedur? Karena teks prosedur membantu kita agar yang pertama, memudahkan kita melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, mengurangi kesalahan dalam bekerja. Yang ketiga, membuat pekerjaan menjadi lebih teratur. Dan yang terakhir, membantu orang lain memahami suatu cara. Kemudian, ciri-ciri teks prosedur. Anak-anak, sekarang kita belajar ciri-cirinya ya. Yang pertama, teks prosedur tentunya memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, berisi langkah-langkah yang runtut. Dan ketiga, menggunakan kalimat perintah. Keempat, teks prosedur menggunakan kata kerja seperti ambil, cuci, aduk, dan potong. Dan yang terakhir, menggunakan kata penghubung urutan. Kemudian, kaidah kebahasaan. Dalam teks prosedur digunakan yang pertama kalimat perintah seperti siapkan gelas, cuci tangan, aduk hingga rata. Seperti itu. Kemudian kata kerja misalnya seperti potong, ambil, campurkan, masukkan, bilas, dan keringkan. Dan yang terakhir ada juga kata penghubung urutan. Contohnya yang pertama, selanjutnya, kemudian, setelah itu, dan yang terakhir. Kata-kata tersebut membuat petunjuk teks prosedur menjadi lebih jelas. Kemudian, contoh teks prosedur ya, ini salah satunya yaitu cara mencuci tangan. Tujuan dari cara mencuci tangan yaitu menjaga kebersihan tangan agar terhindar dari kuman. Yang pertama yang disiapkan alat dan bahan seperti air mengalir dan sabun. Kemudian langkah-langkahnya mencuci tangan. Yang pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Yang kedua, gunakan sabun secukupnya. Yang ketiga, gosok seluruh bagian tangan selama kurang lebih 20 detik. Yang keempat, bilang dengan air bersih. Yang terakhir, keringkan tangan menggunakan handuk atau tisu. Hal yang harus diperhatikan saat menulis teks prosedur. Apa aja sih hal-hal yang harus diperhatikan? Yang pertama, tentukan tujuan kegiatan dengan teks prosedur. Yang kedua, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, susun langkah-langkah secara urut. Yang keempat, jangan ada langkah yang terlewat. Dan yang terakhir, gunakan kalimat yang singkat dan jelas. Hari ini kita sudah belajar bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan atau membuat sesuatu. Yang kedua, teks prosedur memiliki tujuan
alat, dan bahan jika diperlukan, serta langkah-langkah yang disusun secara urut. Yang ketiga, teks prosedur menggunakan kalimat perintah, kata kerja, dan kata penghubung urutan. Yang terakhir, dengan mengikuti langkah-langkah secara benar, suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah dan tepat. Terima kasih. Hebat, kalian sudah belajar dengan sangat baik hari ini. Terima kasih anak-anak atas semangat belajar kalian hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.